Kita tidak ada yang pakem harus pakai warna ini tidak, tapi kembali lagi juga ke filosofi pemiliknya. Ingin produknya ini, usahanya ini mau dibawa kemana gitu, mau menjadi apa, mau menjadi seperti apa, prosesnya bagaimana gitu. Itu tujuannya nanti lalu difilosofikan menuju ke psikologi warna itu tadi. Halo Sobat UMKM, bertemu dengan saya Freddy Sambang dalam program Belajar Bareng PT SIR UMKM Naik Kelas. Kita tahu PT SIR atau Surabaya Industrial Estate Rungkut merupakan kawasan industrial terbesar, terluas, dan terpercaya, mempunyai pengalaman kurang lebih dari 40 tahun. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar bareng PT SIR dengan tema packaging menentukan pasarmu bersama narasumber sudah hadir di samping saya, yaitu Ibu Dania. Apa kabar Ibu Dania? Halo, baik Mas Freddy. Alhamdulillah, baik ya hari ini ya. Nah, kita akan belajar mengenai packaging ini, Bu Dania, terhadap UMKM kan. Kan banyak kan UMKM saat ini tuh kan kalau masalah bikin produk jago. Masalah mengelola atau pokoknya yang produksi-produksi itu jago. Ya. Tapi kadang-kadang itu lemah di kemasannya ya. Iya, nah, kita ingin tahu packaging atau secara kemasan itu mempunyai pengaruh nggak yang terlalu signifikan ke salah satu pemasarannya? Iya, terima kasih Mas Freddy. Jadi sebenarnya itu kalau dari UMKM sendiri sudah harus bisa branding ya. Dan salah satu cara untuk branding itu yang melewati packagingnya itu. Ya. Seperti contohnya kan banyak produk-produk yang sudah branding itu selalu memiliki packaging yang unik. Yang unik. Dan yang pasti original. Nah, sayangnya hal tersebut yang mungkin masih banyak belum dikuasai oleh UMKM kita. Memang nanti akan berpengaruh gitu ke pemasaran. Karena biar bagaimanapun konsumen itu pasti akan lebih mudah dan lebih mau untuk membeli produk ketika melihat dari packagingnya yang menarik. Yang menarik ya. Meskipun mungkin kalau kita misalkan kita menanyakan mengenai kualitas selalu atau mungkin rasa atau apapun itu masih banyak sebenarnya mungkin yang produk-produk yang punya kualitas yang lebih bagus, rasa yang lebih enak, tekstur yang lebih baik. Tetapi kalau kita bisa membuat produk tersebut dengan packaging yang menarik, itu akan bisa mengalahkan dari sisi rasa dan sebagainya. Jadi konsumen akan mau membeli dengan produk yang packaging bagus. Mungkin bisa kita ketahui ya, ketika ya seginilah kita tahu kita masuk ke suatu minimarket aja lah. Ketika dipajang sama, katakan produknya sama, tapi kan ya contohnya anak kecil lah. Ketika sudah tahu, pasti dia akan mengenal, Bu, ini kok bagus, diambil meskipun belum tahu itu apa kan ya. Jadi di situ ya mungkin. Iya, dari kemasannya itu kan menarik ya. Biasanya apalagi kalau kita punya produk yang memang target marketnya tuh anak kecil. Secara otomatis packagingnya juga harus kita sesuaikan yang mana itu bisa menarik mata dari anak itu, anak kecil. Anak kecil itu ya. Iya. Jadi apa ya? Mungkin dari apa ya kok boleh tahu? Hanya kemasannya atau apa? Mungkin bisa dibagikan tipsnya juga ya. Cara memilih kemasan atau cara memilih supaya produknya UMKM ini menarik itu gimana? Atau mungkin pokoknya nggak lazim lah bentuknya, atau mungkin juga perlu diperhatikan yang lain-lain, gimana? Ya, sebenarnya kita yang pertama memang harus sesuaikan dulu dengan budget ya kalau untuk kelas UMKM, karena biar bagaimanapun juga packaging yang menarik dari bahannya itu sendiri juga harga dari bahan baku bahan packagingnya itu pasti lebih mahal daripada yang sekedar packaging yang biasa. Tapi tetap disesuaikan dengan budget. Lalu yang kedua, tentukan juga tujuan marketnya itu ke siapa. Oh gitu. Tujuan market itu ke siapa. Lalu kita tentukan juga produknya kita ini berupa produk apa, sehingga walaupun kita itu ketika menentukan packaging yang menarik dengan mungkin tampilan, lalu desainnya itu juga menarik, warnanya itu yang cerah, tapi kita juga harus melihat dari sisi kita itu menjual produk apa. Butuh
packagingnya itu yang seperti apa gitu. Itu juga harus diperhatikan supaya itu tadi kualitas yang di dalam packaging tersebut, yaitu kualitas produk itu tetap terjaga. Ya. Jadi jangan hanya penampilan luar tapi juga yang dalam itu juga tetap nggak diperhatikan gitu ya. Katakan gini, ada bentuknya biasa saja tapi produk itu aman. Kemudian ada yang warna-warni kemasannya tapi sebenarnya bahan yang ada untuk pewarnanya itu kurang bagus. Itu dianjurkan nggak untuk memilih yang biasa aja meskipun itu adalah kemasan yang aman menurut pandangan secara dari ahli dan ahlinya juga teori, gimana? Jadi gini, jangan memisahkan packaging itu menjadi satu gitu, nggak bisa. Jadi packaging itu sebenarnya visualisasinya produk kita. Packaging itu ya tempatnya, lalu kemudian warnanya, dan kemudian logonya, stikernya itu adalah packaging semua, whole. Nah, jadi kalau misalkan kita dari bahannya itu yang biasa karena ini memang aman seperti ini, tapi kita bisa cover lagi. Kita bisa bikin mungkin stiker, kita bisa kasih stiker tuh dengan desain yang menarik, warnanya juga menarik, yang kontras atau dan itu tetap biasanya itu supaya kita punya ciri khas. Saya sih selalu menyampaikan juga ke para UMKM untuk mempelajari psikologi warna. Psikologi warna? Iya, karena di psikologi warna itu nanti akan apa ya istilahnya, sama seperti kalau kita punya sesuatu kan kita punya harapan. Sama ketika kita membuat packaging dengan warna yang menarik itu ada harapannya di situ. Dan bisa membranding otak konsumen bahwa dengan melihat itu akhirnya konsumen tertarik untuk beli. Biasanya itu kan kalau produk makanan dan minuman itu kebanyakan packagingnya warnanya merah. Merah ya? Iya, karena merah sendiri itu mengandung arti tersendiri gitu kan. Yang ceria. Lalu dia punya pengaruh kuat yang mana itu nanti bisa membuat pikiran konsumen itu sendiri bisa ayo beli gitu. Beli. Jadi memang warna itu punya psikologis ya? Iya, punya psikologis. Bisa nggak mungkin dari sahabat UMKM pengen tahu kalau pewarna yang cocok untuk makanan, mungkin ada ya yang karena dia ngefans sama warna ungu. Terus kemudian untuk produk makanan apakah cocok, ada yang suka warna hitam buat makan, gimana tuh? Iya. Jadi jelaskan lagi untuk mengenai serinci apa itu psikologis warna ini. Ya, jadi macam-macam ya memang psikologis warna itu. Kalau warna hijau itu juga mengartikan pertumbuhan. Ya contohnya seperti minuman yang terkenal dengan brand warna hijau. Itu kan punya store-nya di mana-mana ya. Punya coffee shop-nya di mana-mana. Nah, itu memang punya memiliki filosofinya sendiri dari pemiliknya. Jadi sebenarnya menetapkan warna itu kita tidak ada yang pakem harus pakai warna ini tidak. Tapi kembali lagi juga ke filosofi pemiliknya. Ingin produknya ini, usahanya ini mau dibawa kemana gitu. Mau menjadi apa, mau menjadi seperti apa, prosesnya bagaimana gitu. Itu tujuannya nanti lalu difilosofikan menuju ke psikologi warna itu tadi. Oh, saya ingin produk saya itu elegan. Gitu. Elegan warna apa berarti? Warna hitam. Hitam? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Warna hitam, lalu kemudian saya ada kopi warna hitam dengan misalkan pakai warna hitam dicampur warna gold. Nah, itu juga boleh. Elegan berarti itu. Elegan, karena mungkin kopinya itu dia ingin target marketnya yang untuk customer level menengah ke atas. Jadi terkesan lebih mahal. Kalau misalkan dengan packaging yang sudah terlihat seperti mewah itu, lalu dia mentargetkan kisaran harga atau levelnya itu untuk yang menengah ke atas, silakan. Jika memang itu worth it gitu. Gitu. Terus berarti memang ya kalau selama ini yang kita tahu di beberapa tenan makanan pasti warna yang tampil adalah antara warna biru, kuning, sama merah ya biasanya ya. Ya, merah. Biasanya kalau produk makanan dan minuman itu kebanyakan merah, lalu kemudian kuning atau orange. Biasanya mereka itu memvisualisasikan bahwa produk mereka itu dengan konsumen mengkonsumsi produk mereka. Konsumen itu akan merasakan semangat gitu.
merasakan kebahagiaan, keceriaan, sehingga itu akan bisa diwakili dengan warna merah, mungkin juga kuning atau orange. Orange ya, wah, memang kalau kita lihat jarang ya warna, kita katakan di tempat makan warnanya hitam semua. Iya. Jarang ya. Jarang. Malah yang ada horor banget. Iya, bisa jadi. Ini rumah makan apa rumah hantu? Iya, tapi ada loh sebenarnya yang kayak gitu. Tapi memang nggak banyak ya. Itu tadi semua tergantung dari pemilik sendiri. Pemiliknya sendiri mau cara mana ya? Ya, filosofi nanti usaha ini mau seperti apa. Oh. Gitu. Dan memang yang memilih warna hitam itu kebanyakan yang saya ketahui biasanya mereka ingin mengkategorikan produk mereka itu high class. High class ya. Malah yang hitam itu mah yang high class ya. Wah, keren ini. Kayak baju kita ya kayaknya ya. Oh iya, berarti ini kita high class, bukan Highlander. Nah, kita kembali ke mengenai tadi kemasan ya. Ada nggak kriteria khusus untuk mengenai kemasan yang baik? Ya, yang pasti kalau kita berbicara ini produk makanan minuman harus disesuaikan dengan produk teman-teman UMKM. Produk makanan tuh makanan yang basah atau yang makanan kering, karena nanti akan beda jenis atau bahan dari kemasannya tersebut, kemasan primernya itu. Lalu kemudian kalau minuman juga nanti akan ditempatkan di packaging yang seperti apa, itu juga harus disesuaikan. Jadi yang pertama dilihat dulu produknya, sesuaikan dengan, lalu yang kedua sesuaikan dengan budget, bikin logo yang menarik, dan ingat logonya itu kalau bisa jangan diganti-ganti karena itu merupakan salah satu cara teman-teman UMKM itu untuk branding. Gitu, logo, lalu kemudian jadikan satu dalam satu desain di packaging tersebut. Lalu pilih warna yang menarik dan sesuai juga dengan filosofi dari pemilik UMKM. Pemilik UMKM. Jadi lebih baik menentukan logo atau menentukan filosofi? Oh, itu jadi satu, nggak jadi bisa. Satu ya? Iya, nggak bisa. Kita mau bikin logo harus punya filosofinya, kan begitu. Oh, jadi harus satu rangkaian ya. Saya pikir aku punya filosofi, nanti kopiku ini maka tak bikin logo ini. Iya. Jadi memang harus bersamaan ya? Harusnya bersamaan. Oh. Cuman ya itu tadi yang saya tahu mungkin teman-teman UMKM kebanyakan mungkin saya tak pakai ini aja, kayaknya lucu gitu, hanya sekedar itu aja. Jadi sebaiknya teman-teman UMKM juga berpikir panjang, logo ini nih memiliki apa meaningnya, maksudnya apa, artinya apa gitu. Karena pasti punya maksud tertentu kok. Kalau kita mau belajar dari produk-produk yang sudah brand, itu pasti mereka punya filosofinya sendiri membuat brand tersebut. Betul, dengan logonya. Semuanya warna logo tadi ya. Iya. Wah, ini keren. boleh nyebutin merek nggak sih di sini? Wah, mau nggak ya? Nggak usah tapi nanti. Jadi ya contohnya kayak seperti produk sepatu. Sepatu ya. Tapi tidak gambar sepatu. Logonya. Ada logo tanda tangan. Gini doang. Science. Iya, science aja. Nah, seperti itu apa maksudnya? Iya. Pasti produk tersebut sudah memiliki filosofi. Kenapa jualan sepatu tapi logonya itu cuman gini nggak gambar sepatu. Nah, seperti itu contohnya. Contohnya ya. Oke, bicara mengenai soal kemasan ya. Kenapa sih kemasan primer itu tidak bisa memberikan proteksi secara maksimal? Iya, jadi kemasan itu ada 3 ya, primer, sekunder, lalu yang tersier. Sedangkan kalau yang primer tuh dia langsung berhubungan dengan produk itu tersebut. Langsung ya? Langsung berhubungan dengan produk. Memang tidak bisa memberikan proteksi yang maksimal ya, karena misalkan nih kita pesen produk snack katakan kayak gitu. Berapa banyak, berapa pieces, itu pasti akan membutuhkan juga kemasan yang sekunder untuk melindungi itu. Tapi kemasan primer ini pastinya melindungi langsung dari produknya itu tersebut, langsung berhubungan langsung. Jadi dia langsung ada di isinya. Iya, itu dia akan melindungi dari matahari dan sebagainya. Hanya saja memang tetap membutuhkan kemasan yang lain, misalkan sekunder, untuk melindungi supaya tidak rusak di dalamnya, seperti nggak kena banting, jatuh atau contohnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya sekedar meletakkan di misalkan di store, di minimarket, itu masih bisa bertahan walaupun tanpa yang sekunder, selama memang sudah di display, misalkan ada display seperti itu, nggak apa-apa langsung di kemasan primer. Tapi kebanyakan memang kalau kita bicara produk makanan minuman,
kalau kita meletakkan pun nggak boleh sembarangan. Biasanya kan kadang kalau kita sering ya ke toko itu yang langsung ada, misalkan tokonya ini agak panas tuh ya, langsung kena matahari gitu ya. Iya, terus di situ ada produk-produk. Display. Nah itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh, karena tidak boleh langsung terkena matahari. Betul. Gitu, harus agak masuk ke dalam. Dan kita juga harus bisa mendesain toko itu supaya sejuk, nggak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Nah itu. Nah mungkin di sini bisa dijelaskan ya kepada sahabat UMKM bahwa memang yang namanya tadi kemasan yang primer itu adalah kemasan yang ketika kita buka itu langsung kepada isian dari produk. Yeah. Yang kedua yang sekunder itu adalah kemasan yang melindungi, dalam arti kayak nun sewu ya, kayak boxnya air mineral. Yeah. Yang kalau terbuat dari kardus itu ya. Yeah. Terus kemudian ada yang lanjutnya ada yang apa? Tersier itu yang memang yang untuk kemasan yang benar-benar menjaga isian semuanya tadi ya. Semuanya, iya. Kayak mungkin kayak apa? Kayak palet gitu ya? Iya bisa seperti itu. Oh, kalau yang untuk yang kemasan sekunder juga perlu nggak didesain khusus gitu? Perlu dong. Perlu ya? Iya, contoh air mineral. Air mineral. Air mineral kan kemasan primernya kan langsung botolnya itu, langsung, lalu dia kan pasti dimasukkan ke yang sekunder, yang boxnya. Yeah. Kalau kita poloskan, apa kita tahu kalau ini air mineralnya merek apa? Oh, gitu. Membedakan katakan, yang saya tahu kan kalau yang air mineral nih, contoh yang mineral ya, pasti warnanya coklat. Ya. Terus tulisannya ya merah ya, ada hitam. Nah itu yang menjadikan kalau perlunya didesain adalah supaya ketika terutama kayak di toko grosiran, biasanya kan, oh itu loh mbak yang di atas nomor 2, supaya mereka langsung tahu kan. Langsung tahu. Ya. Manfaatnya di situ ya. Jadi memang nggak hanya di kemasan primer aja, di sekunder juga perlu ya. Sekunder juga perlu kita desain, kita kasih logo. Kalau kita memang berpikir, apalagi teman-teman UMKM yang mungkin juga mau ke untuk ekspor ya, maksudnya ya, ke luar negeri itu. Logikanya apakah iya nanti kalau kita bikin kotak gitu, box, lalu tidak ada merek di situ, tidak ada brand, apakah nanti ini produk apa, dibuka gitu satu-satu kan enggak. Pastinya butuh desain, butuh desain di kemasan sekunder itu. Kalau dibuka nggak ada apa-apanya, namanya white label. Iya, jadinya prank dong. Prank. Nah ini kita kembali ke yang tadi yang mengenai pentingnya logo ya. Nah ini kan dengan adanya logo di packaging kan apa benar sih juga tadi memang fungsinya adalah menarik minat para pembeli di logonya. Iya. Jadi memang di kemasan kan tadi kan disampaikan ada logonya, meskipun nggak mewakili kayak sepatu tadi kan, padahal kita nggak nyebutin itu sepatu loh, padahal tuh cuma sign aja loh ya, cuma sign aja logonya. Itu gimana itu? Iya, jadi itu untuk membranding ya, salah satu caranya teman-teman UMKM untuk bisa membranding usahanya dan produknya. Jadi, UMKM itu kan sebenarnya mereka produk tuh nggak kalah loh Mas Freddy dengan yang produk-produk yang sudah punya branding. Hanya saja memang produk branding itu kan ya kita tahu sendiri mereka sudah punya nama gitu kan, lalu modal juga sudah lebih besar, produknya di mana-mana ada. Sehingga kalau teman-teman UMKM itu ingin naik kelas, salah satu cara itu dengan branding. Nah, branding ini bisa melalui packaging. Nah, gimana caranya biar packaging teman-teman UMKM ini bisa langsung menarik perhatian dari konsumen? Ya pastinya melihat dari warna, lalu logonya juga. Dan logo ini jangan berubah-berubah, karena logo ini seperti kalau misalkan kita punya toko, gitu kan, kita punya toko yaitu alamat kita. Kalau dikit-dikit berubah-berubah, nanti kalau orang mau beli, ini kemana? Bingung kemana ya. Gitu ya, seperti itu. Jadi logo itu nggak usah yang terlalu ribet, cukup yang gampang diingat. Karena kan teman-teman itu konsumen sendiri itu kan contoh begini, kalau misalkan kita ngebayangin satu produk makanan fast food gitu ya, produk ini itu pasti sudah kebayang kan store-nya dengan papan nama yang besar sudah ada, itu kan langsung kebayang. Kita langsung, konsumen tuh langsung inget gitu loh, oh kalau kayak gini cuma dengan senyum ya, yang warna merah. Nah ini udah pasti ini produk gitu itu kan, ya, produk ini. Atau misalkan minuman yang di botol,
Aku pengen beli minuman ini, tapi yang ini aja sudah tahu, oh minumannya ini, teh gitu kan. Misalnya kita mau beli teh gitu, udah tahu itu dari desain secara keseluruhan dan pastinya juga logo itu jangan berubah-ubah. Bahkan produk yang sudah branding pun itu kebanyakan tidak berani merubah logo. Meskipun ada beberapa ya yang saya tahu, salah satunya ini yang fast food. Ada yang dulu, ambil contoh ini saya sebutkan aja, tapi bukan nggak nyebut merek secara asli ya, burger ya. Burger itu dulu modelnya hanya burger tumpuk gini, terus kemudian tinggal burger tapi polos, kemudian ada namanya. Itu memang secara berkala mengganti. Apakah juga mungkin ada perubahan dari filosofi seorang owner atau gimana? Kok harus mengganti kayak logo perusahaannya sendiri, itu gimana? Ya biasanya kalau yang mau ganti logo itu mungkin ya bisa jadi ada perubahan filosofi di situ atau supaya bisa lebih simple. Mungkin kita kan bisa jadi ada yang ini logonya kayaknya akan lebih mudah kalau konsumen tuh melihat logo dengan yang lebih simple seperti ini aja. Bisa jadi seperti itu, tapi itu jarang. Kalaupun mereka ganti logo tuh selalu memberikan waktu logo itu bisa melekat di pikiran konsumen tuh at least minimal itu 5 tahun. 5 tahun ya? Minimal. Karena dia harus membentuk market dulu. Betul. Jadi konsumen tuh biar hafal dulu gitu Mas Fred. Biar hafal dulu, biar ngeh dulu istilahnya brand awareness sama produk itu melalui logo itu paling enggak biarkan logo itu bertahan seperti itu tuh 5 tahun lah. 5 tahun. Itu butuh waktu gitu. Baru ada boleh perubahan ya. Kalau mau berubah boleh, tapi itu kebanyakan juga kalaupun ada perubahan dikit banget, jangan dikit banyak. Ya. Iya. Perubahan katakan bentuk sama, tapi berubah di warna boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Boleh. Katakan salah satu fast food merubah warnanya, biasanya logonya kuning menjadi orange. Iya boleh. Itu pengaruh nggak ya? Kalau tadi kita tinjau juga di psikologi warna juga ya. Iya. Dari kuning ke orange kan jauh banget itu. Sebenarnya kalau orange itu kan masih degradasi merah sama kuning sebenarnya sih ya. Tapi ini tadi kembali setiap kita merubah logo itu pasti ada resikonya. Pastilah nanti ada konsumen yang bingung loh, ini masih produk yang sama nggak ya? Gitu. Kok warnanya berubah? Pasti akan ada konsumen yang seperti itu. Sehingga disitulah memang kalau kita sudah take risk mau ganti logo, berarti sudah take risk harus bisa mensosialisasi konsumen bahwa ini produk yang sama, hanya ganti logo. Tetapi apakah memang kita mau effort seperti itu? Nah, mau berusaha keras seperti itu. Makanya itu kebanyakan produk-produk yang sudah brand itu jarang sekali ganti logo. Kalaupun ganti itu kita pun sebagai konsumen hampir tidak bisa melihat perubahan itu. Betul. Gitu. Bahkan sekarang yang lagi trending nih mengenai kemasan air mineral. Kita tahu artinya ketika produk yang lama mengandung bla 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 itu ya. Betul. Terus sekarang menjadi kemasannya enggak terlalu keras dan jadi lebih transparan. Gitu gimana? Apakah memang ketika menentukan itu memang harus waktu awal-awal nggak memperhatikan itu atau gimana? Begini, saya tidak berani bilang seperti itu ya. Tapi mungkin yang saya pelajari itu adalah sebenarnya tuh bisa jadi yang namanya ilmu pengetahuan atau teori itu kan berkembang gitu ya. Mungkin pada saat itu belum ditemukan atau belum terlalu viral bahwa tidak boleh begini gitu kan. Sehingga produsen sendiri juga tidak mempermasalahkan hal itu selama hal tersebut juga tidak masuk dalam larangan. Tetapi dengan perkembangannya ilmu, dengan perkembangan teori, ternyata di kemasan itu ada begini-begini, akhirnya kan harus ikut mau nggak mau, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyesuaikan lagi dengan ketentuan yang baru. Jadi ibaratnya itu kalau yang sudah berkali-kali saya pelajari juga, teori itu katakan teori yang lama, terus lalu kita sudah hidup di zaman sekarang, kita tidak bisa mempersalahkan dengan teori lama karena kebanyakan teori itu dibuat berdasarkan kondisi pada saat itu. Nah, sehingga sekarang dengan teori yang baru berarti produsen juga harus mengikuti
teori yang baru, Teori baru. mengikuti pengetahuan yang baru, Betul. dan kebijakan yang baru gitu. Nah, banyak ini yang dari sahabat-sahabat UMKM ini yang kita tahu kadang-kadang, insya Allah kita tahu ya ada namanya styrofoam. Itu memang kalau secara kemasan itu kan kuat. Iya. Tapi kan memang styrofoam ini tidak untuk hal makanan tertentu kan ya. Betul. Itu bagaimana kalau menurut dari Mbak Dania ini? Iya. Saya kemarin sempat lihat di sosial media tuh juga ada yang bikin plastik dari singkong. Nah, maksudnya kresek ya. Kita tahu sendiri kalau seperti plastik kresek itu juga sebenarnya nggak boleh ya. Iya. Ya tapi apakah semudah itu kita menghilangkan kebiasaan, katakan di negeri kita ini sudah ada berapa ratus juta jiwa gitu, merubah kebiasaan berapa ratus juta jiwa, mengganti yang dari menggunakan styrofoam, biasanya menggunakan styrofoam lalu plastik ketika membungkus makanan, dengan secepat kilat kita akan merubah kebiasaan mereka menjadi menggunakan plastik yang ramah lingkungan, lalu juga masih baik untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi itu tadi sama seperti pertanyaan yang sebelumnya, ini kan perkembangan teori itu tadi ya. Hanya saja berubah itu belum tentu bisa dilakukan oleh banyak orang. Mungkin hanya kita yang bisa berubah. Styrofoam memang sebenarnya kan tidak bagus untuk makanan ataupun minuman ya, terutama kalau yang panas. Panas ya. Itu tidak boleh digunakan. Tapi kebanyakan masih menggunakan itu. Questionnya adalah ketika kita melarang teman-teman UMKM menggunakan itu, apakah kita sendiri sudah memberikan solusi Mengganti. Karena kita tahu apa? Kita tahu styrofoam adalah ada user friendly ya, karena yang kita tahu mudah didapat, budgetnya pun mudah banget. Betul. Nah itu ada nggak ya yang mungkin sejauh ini Bu Dania, Mbak Dania tahu yang bisa menggantikan? Belum ada ya kalau untuk yang styrofoam tadi? Ya styrofoam tadi kalau bisa yang pakai yang bowl itu juga bowl ya, bisa tapi juga tetap nggak boleh yang terlalu panas, karena lapisan di bowl sendiri kan juga ada yang langsung berhubungan dengan langsung berhubungan dengan makanan. Oh, ada itu kayak itu masih ada yang tapi memang tidak seini dengan styrofoam. Lebih amannya memang lebih aman pakai yang bowl itu yang aja. Bowl ya. Sebenarnya itu lebih aman kalau kita ikut dengan orang zaman dulu ya, pakai rantang. Oh iya. Kalau dulu bukan rantang. Kalau zaman dulu juga boleh. Zaman dulu tuh terkenal kalau zaman saya itu namanya apa? Pakai kantul. Itu saya yang rantang kan banyak itu. Ya, memang lebih aman menggunakan seperti itu sebenarnya. Cuman kan itu tadi semakin kesini itu kita kan lebih ingin yang praktis, simple, sehingga kemudian produsen sendiri akan menyediakan produk yang praktis dan simple. Hanya saja yang tersedia adalah styrofoam, yang murah, yang mudah didapat gitu ya. Dan saya kalau boleh izin ingin menyampaikan juga sama teman-teman UMKM, jangan terpengaruh atau menjadikan harga itu patokan untuk teman-teman UMKM menjual, karena takutnya itu begini, inginnya tuh harganya tuh yang murah, sehingga nanti secara otomatis di zaman sekarang kalau kita harga murah itu produk kemudian bahan baku tuh nggak mungkin kualitasnya bagus. Itu pasti ada beberapa yang harus kita naikkan kualitasnya, sehingga lebih dibuat mindsetnya itu adalah harga yang terjangkau, harga yang memang sesuai dengan kualitas produknya teman-teman UMKM. Nah, ini tips yang bermanfaat bagi sobat UMKM ya. Betul. Iya, tanpa terasa 30 menit kita sudah lewat ini. Kayaknya kalau bincang-bincang terus, wah kalau ada waktu mungkin lebih seru kali ya. Iya. Oke. Bisa ngobrol lagi. Terima kasih Bu Dania untuk kesempatannya, dan kita akan bertemu lagi sahabat UMKM di program Belajar Bareng PT SIR UMKM Naik Kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.